Membongkar batasan, menciptakan masa depan. Bukan sekadar buku, melainkan undangan untuk menjelajahi kemungkinan tak terbatas yang telah lama terkubur di balik ketakutan, keraguan, dan keyakinan yang membatasi diri. Berapa banyak impian yang telah kita tinggalkan karena merasa tidak mampu atau tidak cukup baik? Berapa kali kita terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa dunia memiliki batasan yang tak bisa kita lampaui? Namun, bagaimana jika semua batasan itu hanyalah ilusi? Bagaimana jika apa yang selama ini kita anggap sebagai tembok penghalang sebenarnya hanyalah bayangan yang bisa kita lewati dengan kesadaran dan keberanian? Buku ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan mendalam untuk mengenali batasan mental yang diciptakan sendiri, memahami psikologi di baliknya, dan membangun pola pikir yang lebih kuat serta fleksibel. Kita akan membongkar keterbatasan yang selama ini menahan langkah kita dan menggantinya dengan kepercayaan bahwa kita mampu menciptakan masa depan yang kita inginkan. Perubahan tidak terjadi dalam sekejap, tetapi ia bermula dari kesadaran. Dengan memahami bagaimana batasan terbentuk, bagaimana otak kita bekerja, dan bagaimana kita bisa mengubah persepsi terhadap ketakutan dan kegagalan, kita dapat membangun kehidupan yang lebih bebas, berani, dan bermakna. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk keluar dari zona nyaman adalah kemenangan yang layak dirayakan. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh. Buku ini bukan tentang menemukan jalan yang mudah, melainkan tentang membangun ketahanan untuk menghadapi perjalanan yang penuh makna. Ini adalah undangan untuk membebaskan diri, bukan hanya dari keterbatasan eksternal, tetapi juga dari batasan yang kita ciptakan sendiri. Bersiaplah untuk mengguncang cara berpikir Anda, menantang keyakinan lama, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih luas dan tak terbatas. Masa depan ada dalam genggaman Anda. Siapkah Anda membangunnya? Bab 1. Mengenal batasan mental yang diciptakan sendiri. Bayangkan diri Anda berdiri di sebuah ruangan luas yang diterangi cahaya lembut. Di sekitar Anda, dinding-dinding tinggi membatasi gerak. Anda ingin melangkah keluar, namun setiap kali mencoba, ada suara dalam kepala yang berbisik. Aku tidak cukup pintar, aku tidak cukup berbakat, aku tidak cukup kuat. Suara itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri, batasan mental yang Anda ciptakan sendiri. Namun, bagaimana jika dinding yang tampak kokoh itu bukanlah penghalang sesungguhnya? Bagaimana jika ia hanyalah bayangan yang terbentuk dari ketakutan, pengalaman masa lalu, dan keyakinan yang tidak lagi relevan? Langkah pertama menuju kebebasan bukanlah dengan menghancurkan dinding itu secara paksa, melainkan menyadari bahwa batasan itu bisa ditembus. Banyak orang menjalani hidup tanpa menyadari bahwa mereka dikendalikan oleh batasan mental yang tak kasat mata. Mereka menerima begitu saja anggapan bahwa ada hal-hal yang tidak mungkin mereka capai, bahwa dunia memiliki batasan yang tak bisa mereka lewati. Padahal, batasan itu seringkali hanyalah konstruksi yang mereka buat sendiri, terbangun dari ketakutan dan keraguan yang tak pernah dipertanyakan. Menyadari bahwa Anda memiliki batasan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian. Hanya ketika Anda berani menghadapinya, Anda bisa mulai membongkar dinding yang selama ini mengurung Anda. Ini seperti berdiri di depan cermin dan melihat dengan jujur siapa diri Anda, bukan dengan kebanggaan buta, melainkan dengan kesiapan untuk berubah. Pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk menciptakan realitasnya sendiri. Jika Anda terus-menerus berpikir bahwa Anda tidak mampu melakukan sesuatu, maka perlahan keyakinan itu menjadi kenyataan. Tetapi jika Anda mulai mempertanyakan batasan itu, Anda membuka celah bagi kemungkinan baru. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang sebenarnya mengatakan bahwa Anda tidak bisa? Apakah keyakinan ini didasarkan pada kenyataan atau hanya asumsi yang Anda buat sendiri? Jika selama ini Anda meyakini bahwa batasan itu benar adanya, apa yang akan terjadi jika Anda memilih untuk percaya sebaliknya? Banyak keterbatasan yang kita anggap sebagai kebenaran ternyata hanyalah bayangan dari pengalaman masa lalu atau ketakutan akan kegagalan. Perspektif yang berbeda dapat mengubah segalanya. Pikiran adalah benih yang akan tumbuh menjadi realitas. Jika Anda terus menanam benih ketakutan, yang tumbuh adalah keterbatasan. Sebaliknya, jika Anda menanam benih keberanian dan keyakinan, Anda akan menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup Anda.
Salah satu cara untuk mulai menanam benih yang positif adalah dengan mengubah narasi yang Anda ucapkan kepada diri sendiri. Alih-alih berkata bahwa Anda tidak cukup baik, ubahlah menjadi keyakinan bahwa Anda sedang belajar dan berkembang. Jika rasa takut akan kegagalan menghantui, ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ketika Anda mengganti pernyataan, "Saya tidak bisa," dengan "Saya akan mencari cara," Anda memberi diri Anda ruang untuk menemukan solusi dan tumbuh melampaui keterbatasan yang selama ini mengekang. Afirmasi bukan sekadar kata-kata, melainkan fondasi bagi pola pikir yang baru. Ketika diulang dengan keyakinan, afirmasi menjadi kekuatan yang tertanam dalam alam bawah sadar, mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Menghadapi batasan mental tidak harus menjadi perjalanan yang Anda tempuh sendirian. Seorang mentor dapat membantu Anda melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Seorang pelatih dapat memberikan dorongan dan strategi untuk melangkah lebih jauh. Sementara itu, seorang terapis dapat membantu Anda memahami akar dari keyakinan yang membatasi dan membimbing Anda dalam melepaskannya. Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir yang sempit karena hanya melihat dunia dari sudut pandang kita sendiri. Namun, berbicara dengan seseorang yang telah melewati perjalanan serupa dapat memberikan wawasan yang membuka jalan keluar dari keterbatasan yang kita rasakan. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Anda berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang. Kesadaran diri adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari belenggu mental. Perhatikan pola pikir yang sering muncul dalam keseharian Anda. Apakah Anda sering mengatakan, "Saya tidak bisa," sebelum benar-benar mencoba? Apakah Anda menghindari peluang karena takut gagal? Apakah Anda merasa tidak cukup baik meskipun orang lain melihat Anda sebagai pribadi yang berbakat? Dengan meningkatkan kesadaran terhadap pikiran dan keyakinan yang membatasi, Anda dapat mulai mengubahnya. Latih diri Anda untuk menantang pola pikir yang menghambat dan menggantinya dengan perspektif yang lebih mendukung pertumbuhan. Mulailah dengan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika saya bisa? Pertanyaan ini, meski tampak kecil, dapat menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Pada akhirnya, mengenal batasan mental bukan berarti menerima bahwa batasan itu adalah takdir yang tak dapat diubah. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menyadari bahwa batasan itu hanyalah titik awal, bukan akhir. Anda memiliki kendali atas cara Anda melihat dunia dan bagaimana Anda membentuk masa depan Anda. Langkah pertama menuju kebebasan adalah menyadari bahwa dinding yang tampak kokoh itu sebenarnya hanyalah ilusi. Ketika Anda berani melangkah melewatinya, Anda akan menemukan dunia penuh kemungkinan yang telah menunggu Anda sejak lama. Bab 2. Psikologi di balik batasan pribadi. Pernahkah Anda merasa seperti terperangkap dalam sangkar tak kasat mata? Anda ingin bergerak maju, meraih sesuatu yang lebih besar, tetapi ada sesuatu yang menahan Anda. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa begitu nyata. Itulah batasan pribadi, batasan yang tidak selalu berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri Anda sendiri. Tetapi dari mana batasan ini berasal? Mengapa kita merasa terbatas, bahkan ketika tidak ada penghalang fisik yang nyata? Untuk melampaui batasan, kita harus terlebih dahulu memahami akar psikologisnya. Seperti pohon yang tumbuh dari benih kecil, batasan pribadi pun berakar dari pengalaman, keyakinan, dan cara kita memandang dunia. Batasan pribadi seringkali tumbuh dari pengalaman yang membentuk cara kita berpikir tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Mungkin ada saat-saat dalam hidup ketika kita mencoba sesuatu dan gagal, lalu kegagalan itu meninggalkan jejak di dalam diri kita, menanamkan ketakutan akan kegagalan yang lebih besar di masa depan. Atau mungkin, sejak kecil kita terbiasa mendengar pernyataan seperti, "Jangan terlalu berharap, nanti kecewa. Kamu tidak cukup pintar untuk itu." Atau lebih baik bermain aman daripada mengambil risiko. Kata-kata ini, yang awalnya hanya sekadar nasihat, perlahan tertanam dalam pikiran kita dan membentuk keyakinan bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak kita coba karena kemungkinan gagal terlalu besar. Ketika kita menghadapi tantangan, alih-alih berpikir bahwa kita bisa menemukan cara untuk mengatasinya, kita cenderung mundur dan meyakini bahwa usaha kita akan sia-sia. Namun,
Yang perlu kita sadari adalah bahwa batasan ini bukanlah kebenaran mutlak. Mereka hanyalah cerita yang kita ulangi kepada diri sendiri. Dan seperti semua cerita, mereka bisa ditulis ulang. Bayangkan seseorang yang ingin belajar berenang tetapi takut air. Setiap kali ia mendekati kolam, pikirannya mulai membisikkan bahwa ini berbahaya, bahwa ia tidak bisa. Namun, apakah air itu sendiri yang berbahaya, atau justru ketakutannya yang membuatnya merasa demikian? Batasan kita bekerja dengan cara yang sama. Mereka tampak nyata hanya karena kita mempercayainya. Tetapi ketika kita mulai mempertanyakan batasan itu, kita menyadari bahwa mereka tidak permanen. Maka penting untuk mulai bertanya pada diri sendiri, apakah batasan yang kita percayai selama ini benar-benar nyata, atau hanya sekadar keyakinan yang diwariskan dan tidak pernah kita uji? Apa yang akan terjadi jika kita mencoba berpikir berbeda? Bagaimana jika kita memberi diri kita kesempatan untuk melampaui batasan ini? Setiap kali kita menyadari bahwa batasan hanyalah hasil dari cara berpikir, kita mendapatkan kendali untuk mengubahnya. Batasan yang dulunya terasa seperti tembok yang tak tergoyahkan, mulai terlihat seperti pintu yang bisa dibuka kapan saja. Pikiran kita seperti taman. Apa yang kita tanam di dalamnya akan tumbuh dan membentuk kehidupan kita. Jika kita menanam benih ketakutan dan keraguan, taman itu akan dipenuhi dengan duri dan ilalang yang menghambat pertumbuhan. Tetapi jika kita menanam benih keyakinan, keberanian, dan ketekunan, taman itu akan berkembang menjadi tempat yang subur dengan kemungkinan tak terbatas. Banyak orang tanpa sadar menanam benih pembatasan, seperti keyakinan bahwa mereka tidak cukup baik, tidak berbakat, atau pasti akan gagal. Keyakinan semacam ini membuat kita terus-menerus ragu untuk mencoba sesuatu yang baru atau mengambil risiko. Sebaliknya, jika kita mulai menanam benih pertumbuhan, seperti keyakinan bahwa kita bisa belajar dan berkembang, bahwa kita layak untuk mencoba dan berhasil, serta bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, hidup kita akan berubah. Apa yang kita pilih untuk tanam dalam pikiran kita? Jika kita ingin kehidupan yang penuh dengan potensi, kita harus secara sadar mengganti benih lama yang penuh ketakutan dengan benih baru yang menumbuhkan keberanian. Pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa menjadi sekutu terbaik atau musuh terbesar dalam perjalanan hidup kita. Jika kita terus-menerus membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan keraguan, maka kita akan hidup dalam ketakutan. Tetapi jika kita melatih pikiran untuk melihat peluang dalam setiap tantangan, maka kita akan menemukan keberanian untuk melampaui batasan. Seorang atlet yang memenangkan kejuaraan dunia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kekuatan pikirannya. Ia tidak membiarkan kegagalan kecil menghancurkan keyakinannya. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus maju. Begitu juga dengan kita. Jika kita ingin melampaui batasan pribadi, kita harus melatih pikiran kita untuk menjadi sekutu yang mendukung, bukan musuh yang menghambat. Pada akhirnya, yang membedakan seseorang yang berhasil melampaui batasan dengan yang terjebak dalam keterbatasan adalah mindset mereka. Ada dua jenis mindset yang menentukan cara kita menghadapi tantangan. Mindset tetap, fixed mindset, adalah keyakinan bahwa kemampuan kita terbatas dan tidak bisa diubah. Sementara mindset pertumbuhan, growth mindset, adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan dengan usaha dan belajar. Jika kita percaya bahwa kita bisa tumbuh, belajar, dan berkembang, maka tidak ada batasan yang benar-benar tetap. Semua hal yang dulu terasa mustahil bisa menjadi mungkin jika kita bersedia untuk mencoba dan terus belajar. Oleh karena itu, cobalah untuk mengenali satu batasan yang selama ini kita percayai tentang diri kita, lalu lihatlah dari perspektif yang baru. Tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana jika batasan itu hanya ilusi? Apa langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini untuk mulai mengubahnya? Setiap perubahan besar dimulai dengan satu langkah kecil. Dan langkah pertama menuju kebebasan adalah menyadari bahwa batasan pribadi hanyalah ilusi yang bisa kita ubah. Ketika kita memahami psikologi di balik batasan pribadi, kita mulai menyadari bahwa kita tidak lagi harus dikendalikan olehnya. Kita memiliki kekuatan untuk memilih, untuk mengubah, dan untuk melampaui. Jadi, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan tetap hidup dalam batasan yang kita ciptakan sendiri?
Ataukah kita akan mulai membongkar tembok itu dan melangkah menuju kemungkinan yang tak terbatas? Bab 3. Mengidentifikasi batasan saat ini. Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi Anda? Anda ingin bergerak maju, tetapi ada dinding tak terlihat yang menahan langkah Anda. Kadang-kadang, Anda bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang menahan Anda. Hanya saja, rasanya mustahil untuk melangkah lebih jauh. Batasan tidak selalu terlihat jelas. Mereka bisa bersembunyi di balik kebiasaan, keyakinan, atau perasaan yang telah lama ada dalam diri kita. Untuk mengatasinya, kita harus terlebih dahulu mengenali mereka. Seperti seorang penjelajah yang harus memahami peta sebelum memulai perjalanan, kita pun harus memahami batasan kita sebelum kita bisa melampauinya. Batasan hadir dalam berbagai bentuk. Beberapa terlihat dengan jelas, sementara yang lain tersembunyi di balik perasaan dan pola pikir kita. Batasan fisik, misalnya, seringkali membuat seseorang merasa bahwa tubuhnya tidak cukup kuat untuk melakukan sesuatu. Mungkin Anda pernah berkata kepada diri sendiri, "Saya tidak bisa melakukan ini karena tubuh saya tidak mampu." Di sisi lain, ada batasan emosional yang muncul dalam bentuk ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau rasa sakit. Ketakutan ini seringkali membuat seseorang menahan diri untuk tidak berbicara, tidak mencoba, atau tidak mengambil risiko karena takut terluka. Selain itu, ada pula batasan mental yang muncul dalam bentuk keyakinan yang menghambat. Anda mungkin merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau tidak cukup beruntung untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Untuk mulai mengenali batasan ini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang selama ini saya hindari karena merasa tidak mampu? Apa yang membuat saya takut setiap kali ingin mencoba sesuatu yang baru? Pikiran atau perasaan apa yang selalu muncul ketika saya menghadapi tantangan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda memahami batasan yang ada dalam diri Anda. Cobalah membayangkan batasan Anda sebagai sebuah tembok. Seberapa tinggi dan kokoh tembok itu? Apakah ia benar-benar tidak bisa ditembus, ataukah hanya terlihat besar dari kejauhan? Seringkali, batasan yang kita anggap menakutkan sebenarnya tidak sekuat yang kita kira. Jika kita mendekatinya dan melihatnya lebih jelas, kita bisa menyadari bahwa tembok itu bukanlah dinding baja yang tak tergoyahkan, melainkan pagar kayu yang bisa kita buka atau bahkan kita lompat. Untuk memahami batasan ini lebih dalam, cobalah latihan sederhana. Tuliskan satu batasan utama yang Anda rasakan saat ini, lalu gambarkan dalam imajinasi Anda sebagai sebuah tembok. Perhatikan teksturnya, warnanya, dan tinggi rendahnya. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah tembok ini benar-benar setinggi yang saya kira? Apakah ada celah yang bisa saya lewati? Dengan melakukan refleksi ini, Anda mungkin akan menyadari bahwa batasan yang tampak begitu kokoh ternyata tidak sesolid yang Anda bayangkan. Salah satu kesalahan terbesar yang kita buat adalah berpikir bahwa batasan bersifat permanen. Kita seringkali beranggapan bahwa jika kita takut berbicara di depan umum, maka kita akan selalu takut. Jika kita gagal sekali, maka kita akan selalu gagal. Namun, kenyataannya, batasan bukanlah sesuatu yang tetap. Mereka lebih mirip bayangan yang bisa berubah bentuk tergantung bagaimana kita melihatnya. Setiap orang memiliki batasan, tetapi mereka yang berhasil dalam hidup bukanlah orang yang tidak memiliki batasan sama sekali, melainkan mereka yang menyadari bahwa batasan bisa diubah. Jika Anda pernah berpikir, "Saya tidak bisa melakukan ini," cobalah tambahkan satu kata sederhana di belakangnya. Belum. Ucapkan, "Saya tidak bisa berbicara di depan umum." Belum. Atau, "Saya belum bisa mengelola keuangan dengan baik." Dengan menambahkan kata belum, Anda mengubah batasan dari sesuatu yang tetap menjadi sesuatu yang bisa ditaklukkan. Ketika kita menyadari batasan kita, seringkali kita merasa frustrasi. Kita ingin segera mengubahnya dan ingin segera melampauinya. Tetapi, seperti seorang pelari maraton yang tidak bisa berlari 42 km dalam sehari, perubahan juga membutuhkan waktu. Itulah mengapa penting untuk tidak menyalahkan diri sendiri ketika menghadapi kesulitan. Semua orang memiliki batasan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Selain itu, bersabarlah dalam prosesnya. Setiap langkah kecil menuju perubahan tetaplah sebuah kemenangan. Rayakan setiap kemajuan yang Anda capai, sekecil apapun itu.
Bahkan jika Anda hanya berhasil mengatasi sedikit dari ketakutan Anda, itu tetap merupakan tanda bahwa Anda sedang bergerak maju. Perubahan bukan tentang melompat dari satu titik ke titik lain dalam sekejap, tetapi tentang bergerak sedikit demi sedikit dengan konsistensi dan keyakinan. Banyak orang berpikir bahwa untuk mengatasi batasan, mereka harus melakukan perubahan besar secara drastis. Tetapi sebenarnya, perubahan sejati dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jika Anda takut berbicara di depan umum, jangan langsung mencoba berbicara di hadapan ratusan orang. Mulailah dengan berbicara di depan 1 atau 2 teman. Jika Anda merasa tidak cukup percaya diri, mulailah dengan mengingat satu hal kecil yang Anda kuasai dengan baik. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini untuk mulai mengatasi batasan saya? Bagaimana saya bisa keluar sedikit saja dari zona nyaman saya? Bagaimana saya bisa membuktikan pada diri sendiri bahwa batasan ini bisa saya atasi? Setiap langkah kecil yang Anda ambil akan menambah kepercayaan diri Anda. Suatu hari, ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa tembok yang dulu terlihat begitu tinggi kini telah runtuh, batu demi batu, karena Anda telah berani mengambil langkah pertama. Batasan pribadi bukanlah penjara yang mengurung kita selamanya. Mereka hanyalah tantangan yang menunggu untuk kita taklukkan. Dengan mengenali batasan yang ada, membayangkannya sebagai sesuatu yang bisa diubah, dan mengambil langkah kecil untuk mengatasinya, kita membuka pintu menuju potensi yang lebih besar. Setiap orang memiliki batasan, tetapi hanya mereka yang berani menghadapi dan melampaui batasannya yang akan menemukan kebebasan sejati. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, batasan apa yang akan Anda tantang hari ini? Bab 4. Menghancurkan pola pikir negatif. Pikiran adalah awal dari segalanya. Setiap keputusan yang kita buat, setiap tindakan yang kita ambil, dan setiap jalan yang kita pilih berasal dari apa yang kita percayai dalam benak kita. Namun, bagaimana jika pikiran kita dipenuhi dengan batasan dan ketakutan? Bagaimana jika kita tanpa sadar membiarkan pola pikir negatif mengendalikan hidup kita? Membebaskan diri dari pola pikir negatif bukan hanya soal berpikir positif. Ini tentang membangun kesadaran, menantang keyakinan yang menghambat, dan menciptakan pola pikir yang lebih mendukung pertumbuhan diri. Segala perubahan dimulai dari kesadaran. Kita tidak bisa mengatasi sesuatu yang tidak kita sadari. Coba perhatikan bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri. Apakah Anda sering mengatakan hal-hal seperti, "Aku tidak cukup baik. Aku pasti gagal. Aku tidak bisa melakukan ini. Hidupku memang begini, tidak akan pernah berubah." Jika jawaban Anda iya, itu berarti ada pola pikir negatif yang berakar dalam diri Anda. Pola pikir ini seringkali berasal dari pengalaman masa lalu, kritik orang lain, atau kegagalan yang pernah kita alami. Namun, sadarkah Anda bahwa tidak semua yang kita pikirkan itu benar? Pikiran bukanlah fakta. Pikiran hanyalah narasi yang kita ciptakan, dan seperti cerita lainnya, narasi ini bisa diubah. Setelah menyadari pola pikir negatif, langkah berikutnya adalah menantangnya. Ketika pikiran negatif muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ada bukti nyata yang mendukung pikiran ini? Apakah saya hanya melebih-lebihkan? Jika teman saya berpikir seperti ini tentang dirinya sendiri, apa yang akan saya katakan padanya? Seringkali, kita akan menyadari bahwa pikiran negatif kita tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka hanyalah ketakutan yang diperbesar oleh kecemasan dan pengalaman masa lalu. Setelah menantang pikiran negatif, gantilah dengan sesuatu yang lebih memberdayakan. Daripada berkata, "Aku pasti gagal," katakan, "Aku mungkin menghadapi tantangan, tapi aku bisa belajar dan berkembang." Daripada berpikir, "Aku tidak cukup baik," katakan, "Aku dalam proses menjadi lebih baik setiap hari." Mengubah dialog internal seperti ini akan membantu membentuk pola pikir yang lebih sehat dan lebih mendukung pertumbuhan pribadi. Salah satu penyebab utama pola pikir negatif adalah kebiasaan kita untuk terlalu keras pada diri sendiri. Kita menilai kesalahan kita dengan standar yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Bayangkan Anda berbicara kepada seorang teman yang sedang mengalami kesulitan. Apakah Anda akan berkata, "Kamu memang tidak berbakat, kamu pasti gagal,"
Ataukah Anda akan berkata, "Kamu sedang belajar, ini adalah bagian dari proses, dan kamu akan menjadi lebih baik"? Sekarang tanyakan, mengapa Anda tidak berbicara pada diri sendiri dengan kebaikan yang sama? Berlatih self-compassion berarti menerima bahwa kita tidak sempurna, dan itu tidak masalah. Ini berarti memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ketika Anda melakukan kesalahan, katakan pada diri sendiri, "Aku manusia, dan manusia belajar dari kesalahan. Aku memberi diriku izin untuk berkembang, tanpa harus sempurna. Aku layak mendapatkan kasih sayang, terutama dari diriku sendiri." Ketika kita mulai berbelas kasih pada diri sendiri, pola pikir negatif perlahan akan melemah, digantikan oleh penerimaan dan dorongan untuk terus maju. Otak kita tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan sesuatu yang kita bayangkan dengan kuat. Inilah mengapa visualisasi menjadi alat yang sangat kuat untuk mengubah pola pikir. Bayangkan diri Anda sebagai versi terbaik dari diri sendiri. Bagaimana Anda berjalan? Bagaimana Anda berbicara? Bagaimana Anda menghadapi tantangan? Bagaimana Anda merasa ketika mencapai impian Anda? Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan kesuksesan dan kebahagiaan Anda. Rasakan emosi yang menyertainya. Dengan melakukan ini secara konsisten, Anda sedang melatih pikiran untuk percaya bahwa hal itu mungkin terjadi. Setiap atlet hebat, pemimpin sukses, dan inovator besar menggunakan visualisasi untuk membentuk pola pikir mereka. Jika mereka bisa, mengapa Anda tidak? Pola pikir kita dibentuk oleh kebiasaan yang kita ulangi setiap hari. Jika kita ingin mengubah cara berpikir kita harus mengubah apa yang kita katakan dan lakukan setiap hari. Salah satu cara terbaik untuk membangun pola pikir positif adalah dengan menggunakan afirmasi harian. Afirmasi adalah kalimat yang memperkuat keyakinan positif dalam diri kita. Coba mulai hari Anda dengan mengatakan, "Aku cukup, aku berharga. Aku memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun. Aku berkembang dan belajar setiap hari. Aku layak mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan." Ulangi afirmasi ini setiap pagi dan rasakan bagaimana perasaan Anda berubah. Dengan mengulangi pesan positif, Anda sedang menggantikan kebiasaan berpikir negatif dengan kebiasaan yang lebih mendukung pertumbuhan Anda. Pola pikir negatif bukanlah sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Mereka bisa diubah, dibongkar, dan digantikan dengan pola pikir yang lebih sehat dan memberdayakan. Ketika Anda mulai menyadari pikiran negatif Anda, menantangnya dengan logika, memperlakukan diri sendiri dengan lebih lembut, memvisualisasikan kesuksesan, dan membangun kebiasaan positif, Anda akan melihat perubahan nyata dalam cara Anda berpikir dan merasakan hidup. Pikiran adalah awal dari segalanya. Jika Anda bisa mengubah pikiran Anda bisa mengubah hidup Anda. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa pikiran negatif pertama yang akan Anda tantang hari ini? Bab 5, Neuroscience di balik momen terobosan. Pernahkah Anda mengalami momen ketika semuanya tiba-tiba terasa lebih jelas? Ketika solusi yang selama ini terasa jauh akhirnya muncul begitu saja? Atau ketika Anda tiba-tiba merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa Anda bisa melewati batasan yang selama ini menghambat Anda? Itulah yang disebut momen terobosan. Momen ketika otak kita membentuk jalur baru, menghubungkan pengalaman lama dengan perspektif baru, dan membuka pintu menuju perubahan yang lebih besar. Namun, apakah momen ini terjadi begitu saja? Tidak. Ada sains di baliknya. Neuroscience mengungkap bahwa otak kita memiliki kapasitas luar biasa untuk berubah, beradaptasi, dan berkembang. Dengan memahami bagaimana otak bekerja saat mengalami momen terobosan, kita dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan hal itu terjadi. Dulu, para ilmuwan percaya bahwa setelah usia tertentu, otak manusia berhenti berkembang. Bahwa kita terjebak dengan pola pikir, kebiasaan, dan keterbatasan yang sudah terbentuk sejak kecil. Namun, penelitian terbaru dalam neuroscience membuktikan sebaliknya. Otak kita memiliki sifat plastis, yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Kemampuan luar biasa untuk membentuk koneksi baru, memperkuat jalur saraf yang sering digunakan, dan menghapus jalur yang tidak lagi relevan.
Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, mengambil keputusan yang berbeda, atau mengubah cara berpikir, kita sedang membentuk ulang struktur otak kita. Seiring waktu, perubahan kecil ini dapat menciptakan transformasi besar. Oleh karena itu, jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa berubah, ketahuilah bahwa otak Anda memiliki kapasitas tak terbatas untuk berkembang, asal Anda memberi kesempatan bagi perubahan itu untuk terjadi. Momen terobosan terjadi ketika otak kita menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tidak terhubung. Ini seperti ketika Anda mencoba memahami teka-teki yang rumit selama berhari-hari, lalu tiba-tiba jawabannya muncul begitu saja. Setiap kali kita mengalami sesuatu yang baru, membaca buku yang menginspirasi, berbicara dengan seseorang yang memberikan perspektif berbeda, atau mencoba keterampilan baru, otak mulai menciptakan jalur saraf baru. Momen terobosan terjadi ketika jalur-jalur ini akhirnya cukup kuat untuk membentuk pola pikir atau pemahaman baru yang mengubah cara kita melihat dunia. Namun, ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Anda harus aktif mencari pengalaman baru dan membuka diri terhadap ketidakpastian, agar otak memiliki kesempatan untuk membangun jalur-jalur tersebut. Otak kita secara alami dirancang untuk mencari kenyamanan dan menghindari ketidakpastian. Mekanisme ini, yang diwarisi dari leluhur kita, dulu berfungsi untuk bertahan hidup. Namun, dalam dunia modern, kecenderungan ini justru dapat menjadi penghalang pertumbuhan. Jika kita terus bermain aman dan hanya melakukan hal-hal yang sudah kita kuasai, kita tidak memberi otak kesempatan untuk berkembang. Momen terobosan seringkali terjadi ketika kita belajar sesuatu yang baru, yang menantang cara berpikir kita, mengambil risiko kecil yang memaksa kita keluar dari rutinitas, berhadapan dengan kegagalan dan belajar darinya, serta menghadapi ketakutan alih-alih menghindarinya. Setiap kali kita menghadapi tantangan, otak dipaksa untuk beradaptasi dan mencari solusi baru, dan disitulah pertumbuhan terjadi. Bayangkan otak Anda sebagai taman. Jika Anda terus menanam benih yang sama dan tidak pernah menambahkan tanaman baru, taman itu akan terlihat monoton dan kurang berkembang. Namun, jika Anda mulai menanam berbagai jenis tanaman, memberikan pupuk, dan merawatnya dengan baik, taman itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan beragam. Hal yang sama berlaku untuk otak kita. Untuk menciptakan lebih banyak momen terobosan, kita harus terus menantang otak dengan pengalaman baru. Membaca buku di luar bidang yang biasa kita pelajari, berbicara dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dari kita, mencoba keterampilan baru tanpa takut gagal, serta menjelajahi tempat dan situasi baru dapat memberikan rangsangan yang kuat bagi otak untuk membentuk koneksi-koneksi baru. Semakin banyak koneksi yang terbentuk, semakin mudah bagi kita untuk mengalami momen terobosan yang mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Momen terobosan tidak selalu datang dari pengalaman yang menyenangkan. Kadang, justru dari kesulitan dan penderitaanlah kita menemukan wawasan terbesar dalam hidup. Namun, ada perbedaan besar antara orang yang tumbuh melalui kesulitan dan orang yang justru semakin terjebak dalam keterbatasan. Perbedaannya terletak pada ketahanan mental, kemampuan untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Untuk melatih ketahanan mental, kita perlu mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan belajar. Fokuslah pada solusi daripada terus-menerus berkutat pada masalah. Karena setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar jika kita cukup tekun mencarinya. Selain itu, penting untuk melatih diri agar tetap tenang dalam situasi sulit dengan mengambil napas dalam, mengevaluasi keadaan, dan bertindak dengan kepala dingin. Tak kalah pentingnya, kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan kita, karena lingkungan yang positif dapat mempercepat proses perubahan. Ketika kita melatih otak untuk merespons tantangan dengan sikap yang lebih positif, kita membuka lebih banyak kesempatan bagi momen terobosan untuk terjadi. Momen terobosan bukanlah kejadian acak. Mereka adalah hasil dari bagaimana kita melatih otak kita, pengalaman yang kita pilih, dan cara kita menghadapi tantangan. Dengan memahami bahwa otak kita dapat berubah melalui neuroplastisitas, membuka diri terhadap pengalaman baru dan ide-ide segar, serta menantang diri untuk keluar dari zona nyaman, kita dapat meningkatkan peluang untuk mengalami momen-momen yang mengubah hidup. Selain itu,
Melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan melatih ketahanan mental akan membantu kita menghadapi kesulitan dengan sikap yang lebih positif. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pertumbuhan akan memperkuat jalur saraf di otak kita, dan suatu hari kita akan mengalami momen di mana semuanya berubah. Jadi, apa satu hal baru yang akan Anda lakukan hari ini untuk menciptakan momen terobosan Anda? Bab 6. Memetakan zona nyaman Anda. Bayangkan diri Anda berdiri di tengah sebuah lingkaran. Di dalamnya, segala sesuatu terasa aman, akrab, dan terkendali. Anda memahami apa yang diharapkan, bagaimana harus bertindak, dan risiko yang ada pun dapat diprediksi dengan baik. Lingkaran ini adalah zona nyaman Anda, tempat di mana rutinitas terasa mudah dan dunia tampak familiar. Namun, di luar lingkaran tersebut, terbentang dunia yang penuh kemungkinan. Dunia ini menyimpan pengalaman baru, tantangan yang menggugah, dan peluang untuk berkembang. Meski terasa tak terduga dan kadang mengintimidasi, disinilah zona pertumbuhan berada, tempat di mana transformasi sejati terjadi. Lantas, bagaimana kita bisa menjelajahi dunia di luar zona nyaman tanpa merasa kewalahan? Bagaimana kita bisa melangkah keluar tanpa kehilangan keseimbangan? Jawabannya terletak pada kemampuan untuk memahami batas zona nyaman kita terlebih dahulu, lalu mendorongnya secara bertahap. Langkah pertama dalam memperluas zona nyaman adalah memetakannya dengan jelas. Banyak dari kita seringkali terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa kita telah berada dalam zona nyaman begitu lama. Kita menjalani hidup dengan pola yang sama, melakukan kebiasaan yang terasa aman, dan cenderung menghindari hal-hal yang tampak terlalu menantang. Untuk mengenali batas zona nyaman Anda, tanyakan pada diri sendiri, di bidang apa saya merasa paling nyaman? Apakah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau kebiasaan sehari-hari? Apa yang sering saya hindari karena terasa sulit atau menakutkan? Di mana batas saya saat ini? Mengetahui titik awal ini adalah kunci untuk bergerak maju. Jika Anda tidak menyadari batasan yang ada, akan sulit untuk memperluasnya. Banyak orang berpikir bahwa keluar dari zona nyaman berarti melakukan sesuatu yang drastis, seperti berhenti dari pekerjaan, pindah ke kota baru, atau mengambil risiko besar dalam hidup. Namun kenyataannya, cara yang lebih efektif adalah dengan melangkah perlahan dan konsisten. Bayangkan zona nyaman Anda sebagai sebuah lingkaran elastis. Jika ditarik terlalu cepat dan jauh, ia bisa putus, membuat Anda kewalahan dan ingin kembali ke kebiasaan lama. Tetapi jika diregangkan perlahan, ia akan melebar secara alami. Sebagai contoh, jika berbicara di depan umum terasa menakutkan bagi Anda, cobalah memulai dengan berbicara dalam kelompok kecil sebelum menghadapi audiens yang lebih besar. Jika mencoba hal baru membuat Anda ragu, mulailah dengan memahami dan mempelajari lebih dalam sebelum benar-benar terjun. Jika mengambil keputusan terasa sulit, biasakan membuat keputusan kecil dengan lebih cepat. Perubahan tidak harus terjadi dalam satu langkah besar. Setiap langkah kecil tetap berarti dalam perjalanan menuju pertumbuhan. Saat melangkah keluar dari zona nyaman, seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir dan melupakan nilai dari proses yang sedang kita jalani. Pikiran kita cenderung mencari kesalahan dan ketidaksempurnaan, membuat kita merasa belum cukup baik. Namun, jika hanya berorientasi pada tujuan akhir, kita akan kehilangan makna dalam perjalanan. Sebaliknya, penting untuk merayakan setiap usaha part yang telah dilakukan, bukan hanya keberhasilan. Bahkan jika hasilnya tidak sempurna, keberanian untuk mencoba sudah merupakan pencapaian besar. Lihatlah kemajuan yang telah dibuat, bukan kesempurnaan yang belum tercapai. Beri diri sendiri penghargaan, entah dengan menuliskan pencapaian dalam jurnal, memberikan afirmasi positif, atau bahkan sekadar mengapresiasi diri sendiri di cermin. Dengan merayakan setiap langkah kecil, Anda akan membangun kepercayaan diri dan menciptakan momentum untuk terus bergerak maju. Seringkali, kita menganggap ketidaknyamanan sebagai tanda bahwa sesuatu tidak berjalan dengan baik, sehingga kita memilih untuk menghindarinya. Namun, bagaimana jika justru ketidaknyamanan itu menjadi sinyal bahwa kita sedang berkembang? Ketika Anda mulai merasa gugup saat berbicara di depan umum, ketika kebiasaan baru terasa sulit dijalani, atau ketika ketakutan mulai muncul saat menghadapi tantangan baru,
Itu bukan pertanda untuk mundur. Justru, itu adalah tanda bahwa Anda berada di batas zona nyaman Anda dan berada di jalur yang benar untuk tumbuh. Mulailah mengubah cara pandang terhadap ketidaknyamanan. Ketika perasaan takut muncul, alih-alih berpikir bahwa Anda tidak mampu, anggaplah sebagai bukti bahwa Anda sedang bertumbuh. Ketika sesuatu terasa sulit, lihatlah sebagai kesempatan belajar, bukan hambatan. Ketimbang menghindari tantangan, hadapi dengan rasa ingin tahu, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Semakin sering Anda menantang batasan diri, semakin luas zona nyaman Anda, dan semakin banyak peluang yang bisa Anda raih. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun rasa takut masih ada. Ketika melihat orang-orang yang tampaknya penuh keberanian, pemimpin yang berbicara di hadapan ribuan orang, atlet yang menantang batas fisiknya, atau pengusaha yang mengambil risiko besar, kita sering mengira bahwa mereka tidak merasa takut. Namun, kenyataannya, mereka tetap merasa takut. Tetapi mereka telah melatih diri untuk tidak membiarkan ketakutan menghentikan langkah mereka. Untuk mulai membangun keberanian, mulailah dengan langkah kecil. Jangan terburu-buru menghadapi ketakutan besar sekaligus. Pilih tantangan yang ringan terlebih dahulu, lalu bertahap ke tantangan yang lebih besar. Ulangi proses ini hingga keberanian menjadi kebiasaan. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Temukan lingkungan yang mendukung, di mana orang-orang di sekitar Anda mendorong pertumbuhan dan memberi semangat dalam perjalanan Anda. Semakin sering Anda menghadapi ketakutan, semakin kecil ketakutan itu terasa, hingga akhirnya menjadi bagian dari keseharian Anda. Zona nyaman bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi juga bukan tempat untuk selamanya tinggal. Ia adalah titik awal, tempat di mana kita merasa aman dan stabil. Namun, untuk tumbuh dan berkembang, kita harus berani melangkah keluar dan menjelajahi dunia yang lebih luas. Untuk itu, kenali batas zona nyaman Anda dan sadari di mana titik awal Anda berada. Perluas batas tersebut secara bertahap tanpa terburu-buru, karena perubahan kecil lebih berkelanjutan dibanding lompatan besar yang berisiko membuat Anda kewalahan. Rayakan setiap pencapaian, sekecil apapun, agar perjalanan ini terasa lebih menyenangkan. Gunakan ketidaknyamanan sebagai tanda pertumbuhan, bukan sebagai alasan untuk mundur. Dan yang paling penting, bangun keberanian dengan terus menghadapi ketakutan, satu langkah kecil dalam satu waktu. Zona nyaman bukanlah tempat yang buruk. Namun, jika kita tetap tinggal di dalamnya tanpa pernah mencoba melangkah keluar, kita akan kehilangan begitu banyak peluang dan potensi dalam hidup ini. Hari ini, tanyakan pada diri Anda, apa satu langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk memperluas zona nyaman saya? Bab 7. Ketakutan sebagai indikator pertumbuhan. Ketakutan seringkali dianggap sebagai penghalang, sebuah rintangan yang harus dihindari, musuh yang harus dikalahkan. Namun, bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika ketakutan bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan sinyal bahwa kita sedang berada di ambang pertumbuhan? Bayangkan seorang petualang yang berdiri di tepi hutan yang belum dijelajahi. Di dalamnya, ada banyak hal yang tidak diketahui, tantangan yang belum pernah dihadapi, dan kemungkinan bahaya yang mengintai. Namun, justru di dalam hutan itulah tersimpan keajaiban, penemuan, dan transformasi. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ketakutan seringkali menjadi batas antara siapa diri kita saat ini dan siapa kita bisa menjadi. Saat kita mendekati batas itu, ketakutan muncul bukan untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk mengajak kita melangkah lebih jauh. Ketika rasa takut muncul, tubuh kita merespons dengan detak jantung yang lebih cepat, napas yang lebih pendek, dan ketegangan di otot. Pikiran kita mulai menciptakan berbagai skenario negatif, membayangkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Namun, reaksi ini bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah respons alami dari sistem saraf kita. Sebuah alarm yang bukan dimaksudkan untuk menghentikan kita, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Perubahan terjadi ketika kita mulai melihat ketakutan bukan sebagai tanda bahaya, tetapi sebagai sinyal bahwa kita sedang bertumbuh. Jika kita merasa takut berbicara di depan umum, itu menandakan bahwa kita sedang menantang diri untuk menjadi lebih percaya diri.
Jika kita takut mengambil keputusan besar, itu berarti kita sedang bergerak ke arah yang lebih luas dan penuh potensi. Jika kita takut memulai sesuatu yang baru, itu menunjukkan bahwa kita sedang meninggalkan kenyamanan demi pertumbuhan. Ketakutan bukanlah musuh, ia adalah penunjuk jalan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah menghindari ketakutan. Kita berpikir bahwa jika kita menghindarinya, rasa takut itu akan hilang. Namun, kenyataannya, semakin kita menghindari sesuatu, semakin besar kekuatan yang kita berikan padanya. Bayangkan seseorang yang takut berbicara di depan umum. Semakin lama ia menghindarinya, semakin besar ketakutan itu tumbuh dalam pikirannya. Namun, ketika ia akhirnya melakukannya, meskipun dengan gemetar dan suara bergetar, ia menyadari bahwa ketakutannya tidak seburuk yang ia bayangkan. Cara terbaik untuk mengatasi ketakutan adalah dengan menghadapinya. Langkah pertama adalah mengenali ketakutan yang kita rasakan. Apa yang benar-benar membuat kita takut? Menuliskannya dalam jurnal atau merenungkannya secara mendalam bisa membantu kita memahami sumbernya. Setelah itu, kita perlu mengubah narasi internal kita. Alih-alih berkata, "Saya takut gagal," kita bisa mengubahnya menjadi, "Saya sedang belajar sesuatu yang baru." Kemudian, kita bisa mulai dengan mengambil langkah kecil yang terasa lebih mudah dikelola. Jika sesuatu terasa terlalu menakutkan, kita bisa memecahnya menjadi bagian kecil yang bisa kita hadapi satu persatu. Terakhir, hadapilah ketakutan itu dengan kesadaran penuh, tanpa langsung menarik diri, melainkan dengan memperhatikan bagaimana tubuh dan pikiran kita bereaksi. Saat kita mulai menghadapi ketakutan, kita akan menyadari bahwa ketakutan itu tidak sekuat yang kita kira. Ketakutan bisa menjadi tembok yang membuat kita mundur atau tantangan yang memacu kita untuk naik ke level berikutnya. Perbedaannya terletak pada cara kita meresponsnya. Bayangkan seorang atlet yang bersiap untuk pertandingan besar. Ia merasakan jantungnya berdebar, telapak tangannya berkeringat, dan pikirannya mulai mempertanyakan apakah ia siap. Dalam momen itu, ia memiliki dua pilihan: membiarkan ketakutan menguasainya dan mundur, atau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tampil lebih baik. Saat kita melihat ketakutan sebagai tantangan, kita mengubahnya menjadi energi. Ketegangan yang tadinya terasa menghambat berubah menjadi motivasi untuk melangkah maju. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika ketakutan ini adalah tanda bahwa kita siap untuk bertumbuh? Bagaimana jika di balik ketakutan ini ada versi diri kita yang lebih kuat? Bagaimana jika kita berhenti menghindari ketakutan dan mulai menerimanya sebagai bagian dari perjalanan kita? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengubah cara kita menghadapi dunia. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang kita miliki secara bawaan. Kepercayaan diri adalah hasil dari menghadapi ketakutan dan membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa melampauinya. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang menakutkan, kita memberi otak kita bukti nyata bahwa kita lebih kuat dari ketakutan itu. Bayangkan seseorang yang takut berenang. Awalnya, bahkan masuk ke dalam air saja terasa mengerikan baginya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, ia mulai merasa lebih nyaman. Lama-kelamaan, ia bukan hanya bisa berenang, tetapi bisa menikmati air dengan bebas. Begitulah cara kepercayaan diri terbentuk, dengan melakukan hal yang menakutkan sampai ketakutan itu kehilangan kekuatannya. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketakutan. Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa telah menghadapi ketakutan mereka berulang kali. Mereka tidak menunggu sampai ketakutan menghilang, mereka melangkah bersama ketakutan itu. Bayangkan seekor kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong. Sayapnya masih basah, tubuhnya masih lemah. Ia bisa memilih untuk tetap di tempat yang aman, atau mencoba mengepakkan sayapnya meskipun ia belum yakin bisa terbang. Namun, hanya dengan mencoba melawan ketakutan pertamanya, ia akhirnya bisa mengepakkan sayap dan terbang. Begitu pula dengan kita. Setiap ketakutan yang kita hadapi adalah langkah menuju kebebasan. Setiap rintangan yang kita lewati adalah bagian dari perjalanan kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketakutan tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi kita bisa belajar untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Ketakutan bukanlah tanda untuk berhenti, tetapi tanda bahwa kita sedang tumbuh. Menghindari ketakutan hanya akan membuatnya semakin besar,
sementara menghadapinya akan membuat kita lebih kuat. Gunakan ketakutan sebagai tantangan dan motivasi untuk menjadi lebih baik. Setiap ketakutan yang kita hadapi akan menambah kepercayaan diri kita. Ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Jadi lain kali Anda merasa takut, jangan langsung mundur. Dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh ketakutan itu. Gunakan sebagai kompas untuk mengetahui kemana Anda harus melangkah. Karena di balik setiap ketakutan, ada versi diri Anda yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berani yang sedang menunggu untuk ditemukan. Bab 8. Mendefinisikan ulang metrik kesuksesan pribadi. Di dunia yang terus bergerak cepat, di mana pencapaian diukur dengan angka, gelar, dan status, kita seringkali terjebak dalam definisi kesuksesan yang bukan milik kita. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa sukses berarti mendapatkan nilai terbaik, pekerjaan dengan gaji besar, rumah mewah, dan pengakuan dari orang lain. Namun, apakah itu benar-benar kesuksesan? Ataukah itu hanya refleksi dari harapan masyarakat yang tidak selalu sejalan dengan keinginan terdalam kita? Bagaimana jika kesuksesan lebih dari sekadar pencapaian materi? Bagaimana jika kesuksesan adalah sesuatu yang jauh lebih personal, lebih bermakna, dan lebih sesuai dengan siapa kita sebenarnya? Untuk menemukan jawabannya, kita harus mendefinisikan ulang kesuksesan berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi kita. Kesuksesan sejati dimulai dengan memahami diri sendiri. Kita perlu bertanya, apa yang benar-benar membuat kita bahagia? Bagaimana kita ingin menghabiskan hidup kita? Jika tidak ada tekanan atau penilaian dari orang lain, seperti apa kehidupan yang kita anggap sukses? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat berbeda bagi setiap individu. Bagi sebagian orang, sukses mungkin berarti memiliki hubungan yang penuh cinta dan kehangatan. Bagi yang lain, sukses bisa berarti menemukan ketenangan dalam kehidupan sederhana. Mungkin bagi Anda, sukses adalah kebebasan waktu, kesehatan yang baik, atau kemampuan untuk mengekspresikan diri tanpa batasan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena kesuksesan adalah sesuatu yang selaras dengan hati dan nilai-nilai kita sendiri. Sayangnya, banyak orang mengejar kesuksesan berdasarkan standar eksternal, mengikuti apa yang dianggap ideal oleh masyarakat, bukan apa yang benar-benar mereka inginkan. Kesuksesan sejati hanya akan bermakna jika sesuai dengan nilai dan passion kita. Oleh karena itu, kita perlu menggali lebih dalam untuk memahami apa yang benar-benar kita pedulikan dalam hidup. Apa yang membuat kita merasa hidup dan bersemangat? Jika uang bukan menjadi pertimbangan utama, bagaimana kita ingin menghabiskan waktu kita? Jika seseorang sangat peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan, maka sukses baginya mungkin bukan sekadar memiliki banyak uang, melainkan memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Jika seseorang merasa paling hidup ketika membantu orang lain, maka sukses baginya mungkin adalah kemampuan untuk memberikan dampak positif, bukan sekadar mengumpulkan aset. Setelah kita memahami apa arti kesuksesan bagi kita, langkah berikutnya adalah menuliskannya dalam bentuk tujuan yang konkret. Banyak orang memiliki impian, tetapi impian tanpa arah yang jelas hanya akan menjadi angan-angan belaka. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu. Sebagai contoh, jika seseorang ingin memiliki kebebasan finansial, maka ia bisa menetapkan tujuan untuk menabung 20% dari pendapatan setiap bulan, membangun sumber penghasilan pasif dalam waktu 3 tahun, dan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan yang relevan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita tidak hanya bermimpi, tetapi benar-benar melangkah ke arah sukses yang bermakna. Namun dalam perjalanan menuju kesuksesan, kita juga harus tetap fleksibel. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah menganggap bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa berubah. Padahal, hidup selalu bergerak dan berkembang. Apa yang kita anggap penting hari ini mungkin tidak lagi relevan beberapa tahun ke depan. Seseorang yang dulu mendambakan karier cemerlang di dunia korporat, mungkin kemudian menyadari bahwa keseimbangan hidup jauh lebih penting baginya. Oleh karena itu, kita harus terbuka untuk menyesuaikan definisi sukses kita seiring dengan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi dalam hidup. Kesuksesan bukanlah garis finish yang harus dicapai, melainkan sebuah perjalanan yang terus berkembang.
Satu hal yang sering diabaikan dalam perjalanan ini adalah pentingnya merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan hanya akan datang setelah mereka mencapai tujuan besar. Namun, jika kita terus menunda kebahagiaan, kita tidak akan pernah benar-benar menikmatinya. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengapresiasi setiap langkah kecil yang membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang kita impikan. Jika kita berhasil membaca satu buku tentang pengembangan diri, rayakanlah kemajuan itu. Jika kita mulai lebih fokus pada passion kita dan mengurangi distraksi, akui pencapaian itu. Jika kita merasa lebih bahagia dan lebih selaras dengan nilai-nilai kita, itu sendiri sudah merupakan bentuk kesuksesan. Pada akhirnya, kita telah diajarkan bahwa sukses adalah mencapai sesuatu yang diakui oleh dunia luar. Namun, semakin kita mengejarnya tanpa mempertanyakan arti sebenarnya, semakin kita merasa kosong. Kesuksesan sejati bukan tentang pencapaian yang membuat orang lain terkesan, tetapi tentang hidup yang benar-benar selaras dengan diri kita sendiri. Jangan biarkan dunia mendikte definisi sukses Anda. Ukur kesuksesan berdasarkan nilai, passion, dan kebahagiaan pribadi Anda. Tetapkan tujuan yang jelas, tetapi tetap fleksibel terhadap perubahan hidup. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menikmati perjalanan, bukan hanya hasil akhirnya. Kesuksesan bukan sesuatu yang harus kita kejar dengan putus asa. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menjalani hidup dengan penuh kesadaran, kebahagiaan, dan makna. Bab 10. Kebiasaan harian untuk hidup tanpa batas. Hidup tanpa batas bukan berarti bebas dari tantangan, melainkan memiliki kebebasan untuk terus berkembang, bertumbuh, dan mencapai potensi terbaik. Kebebasan sejati bukanlah hasil dari keberuntungan atau keadaan eksternal, tetapi lahir dari kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Apa yang kita lakukan secara konsisten jauh lebih berpengaruh dibandingkan tindakan besar yang hanya sesekali dilakukan. Setiap orang sukses, pemikir besar, dan individu yang hidup dengan penuh makna memiliki kesamaan. Mereka menguasai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, jika ingin menjalani hidup tanpa batas, kita harus mulai dengan membentuk kebiasaan yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Memulai hari dengan afirmasi positif adalah langkah awal untuk membangun keyakinan diri. Cara kita memulai hari sangat menentukan bagaimana kita menjalaninya. Sayangnya, banyak orang memulai pagi dengan pikiran yang terburu-buru, stres, atau bahkan negatif, langsung disibukkan dengan daftar tugas yang menumpuk, tantangan yang harus dihadapi, atau kekhawatiran akan masa depan. Namun, bagaimana jika hari diawali dengan energi positif, mengucapkan afirmasi seperti, "Hari ini adalah kesempatan baru untuk bertumbuh. Saya cukup, saya kuat, saya mampu," atau "Saya bergerak menuju kesuksesan dengan setiap langkah yang saya ambil," dapat mengarahkan pikiran ke jalur yang lebih memberdayakan. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri membentuk cara berpikir dan bertindak, sehingga penting untuk memilih kata-kata yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Selain itu, menjaga tubuh tetap aktif juga merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kehidupan tanpa batas. Pikiran yang kuat membutuhkan tubuh yang sehat. Saat bergerak, kita tidak hanya melatih fisik, tetapi juga melatih disiplin, fokus, dan energi. Olahraga bukan hanya tentang menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang membangun ketekunan, kesabaran, dan komitmen dalam diri. Setiap tetes keringat adalah simbol pertumbuhan dan peningkatan diri. Tidak perlu melakukan sesuatu yang ekstrim. Cukup dengan berjalan kaki selama 15 menit di pagi hari, melakukan yoga atau meditasi gerakan, atau sekadar menjaga tubuh tetap aktif dengan latihan sederhana. Yang paling penting bukan intensitasnya, tetapi konsistensi dalam menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di samping menjaga tubuh tetap aktif, kita juga perlu terus belajar agar otak tetap berkembang. Hidup tanpa batas adalah tentang memperluas wawasan dan melihat dunia dengan perspektif baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Dengan membaca beberapa halaman dari buku yang menginspirasi, mendengarkan podcast yang membuka pikiran, atau mempelajari satu kata baru dalam bahasa lain, kita dapat menambah ilmu,
yang membawa kita selangkah lebih maju. Pengetahuan adalah bentuk kebebasan, karena semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak pula peluang yang dapat kita manfaatkan. Jangan biarkan otak diam, tantang diri sendiri untuk terus bertumbuh. Namun di tengah segala upaya untuk berkembang, kita seringkali lupa untuk benar-benar hadir dalam setiap momen. Dalam dunia yang serba cepat, banyak orang hidup dalam ketergesaan tanpa menikmati kehidupan yang sedang mereka jalani. Makan sambil memikirkan pekerjaan, berbicara dengan seseorang sambil memeriksa ponsel, atau menjalani hari tanpa menyadari keajaiban kecil di sekitar adalah hal yang umum terjadi. Mindfulness mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini. Meluangkan waktu beberapa menit untuk bernapas dengan sadar di pagi hari, menikmati makanan tanpa gangguan elektronik, dan memperhatikan suara, warna, serta aroma di sekitar dapat membuat hidup terasa lebih kaya dan bermakna. Kehadiran penuh dalam setiap aktivitas memungkinkan kita untuk merasakan kedalaman dan keindahan hidup dengan lebih nyata. Selain membangun kesadaran, kita juga perlu menciptakan rutinitas yang mendukung tujuan kita. Setiap orang memiliki impian, tetapi impian tidak akan menjadi kenyataan tanpa sistem yang mendukungnya. Banyak orang gagal bukan karena kurangnya bakat atau kesempatan, tetapi karena tidak memiliki rutinitas yang selaras dengan tujuan mereka. Seorang atlet tidak bisa berkembang tanpa jadwal latihan. Seorang musisi tidak bisa mencapai keahliannya tanpa sesi latihan rutin. Dan seorang penulis tidak bisa menghasilkan karya besar tanpa meluangkan waktu khusus untuk menulis. Sukses bukanlah hasil dari motivasi sesaat, tetapi dari sistem yang diterapkan secara konsisten setiap hari. Oleh karena itu, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kebiasaan kita saat ini mendukung tujuan yang ingin kita capai? Jika tidak, inilah saatnya untuk mengatur ulang dan menciptakan kebiasaan yang membawa kita lebih dekat pada kesuksesan. Hidup yang luar biasa bukanlah hasil dari satu perubahan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Ketika kita berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif, kita membangun kepercayaan diri. Ketika menjaga tubuh tetap aktif, kita membangun energi dan disiplin. Ketika terus belajar, kita membuka peluang baru. Ketika hadir sepenuhnya dalam setiap momen, hidup menjadi lebih bermakna. Dan ketika memiliki rutinitas yang mendukung tujuan, kita mempercepat perjalanan menuju kesuksesan. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menciptakan kehidupan yang luar biasa. Maka, mulai hari ini, pilih satu kebiasaan yang ingin dibangun. Mulailah dari yang kecil, lakukan dengan penuh kesadaran, dan lihat bagaimana hidup berubah menjadi lebih baik, tanpa batas. Kesimpulan. Batasan yang kita percayai selama ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Setiap ketakutan yang pernah menahan langkah kita, setiap keraguan yang membisikkan bahwa kita tidak cukup baik, semuanya hanyalah bayangan yang kehilangan kekuatannya saat kita berani melangkah maju. Masa depan tidak ditentukan oleh batasan yang kita warisi, tetapi oleh keberanian kita untuk membongkar tembok yang menghalangi. Pilihan ada di tangan kita, tetap terkungkung dalam cerita lama, atau menulis ulang perjalanan hidup dengan keyakinan baru. Dunia ini luas, penuh kemungkinan, dan hanya mereka yang berani melepaskan rantai mentalnya yang akan benar-benar mengalaminya. Maka, ambillah langkah pertama. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat adalah sekarang.